Di video ini gue bakal berbagi tentang alasan kenapa gue nggak coblos Anies. Halo, gue Yos. Sebelumnya gue udah bikin nih 2 video tentang kenapa gue nggak coblos Ganjar. Bisa kalian tonton di sini. Dan juga video tentang kenapa gue nggak coblos Prabowo, yang bisa kalian tonton juga di sini. Dan sekarang capres yang terakhir, dan gue juga bakal share tentang opini gue kenapa gue nggak coblos Anies. Kalau kemarin gue sebut ada 3 alasan yang bikin gue nggak pilih Prabowo, ada 4 alasan yang bikin gue nggak pilih Ganjar. Kalau Anies, cuma 1 aja nih alasannya. Dan alasannya adalah karena beliau pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Tapi pertanyaannya, emang salah kalau mantan gubernur DKI terus mau jadi presiden? Ya sebenarnya enggak, bukan itu salahnya. Tapi sebagai masyarakat, yang gue lihat selama Anies memimpin, beliau tuh kayaknya lebih pandai berkata-kata dibanding aksi nyata gitu. Rasanya kepemimpinan 5 tahun di Jakarta sendiri udah jadi alasan sendiri kenapa gue nggak pilih Anies. Jadi kalau di Jakarta aja udah mengecewakan banyak orang, gimana kalau jadi presiden? Bisa-bisa satu negara dikecewakan juga kan? Tapi gue bakal jabarin sedikit di video ini tentang janji dan kenyataan di DKI saat beliau menjabat. Penilaian ini gue ambil dari fakta bahwa kenyataannya dari janji-janji politik Anies di tahun 2017 untuk DKI Jakarta tidak semuanya berbuah manis. Seperti contohnya, Anies sempat bilang dia akan menciptakan 200.000 wirausaha dengan bantuan modal. Keren banget tuh. Dan dari 300.000 lebih pendaftar, ternyata cuma ada 6.000 yang dapat dukungan dana. Lalu program OKOC juga yang benar-benar heboh nih pas kampanye, nyatanya cuma gimmick aja. Karena hampir semua gerai OKOC nggak beroperasi lagi pas Pak Sandiaga Uno cabut buat nyalonin diri jadi wapres tahun 2019 lalu. Di janji lain juga tentang janji Anies buat rumah untuk masyarakat Jakarta, ternyata cuma konsep aja nih. Karena realisasinya yang jadi ternyata bukan rumah tapak, tapi rumah susun. Bahkan cuma sekitar 2.500 unit aja yang benar-benar jadi. Padahal target janji kampanye itu di atas 200.000 katanya. Lalu tentang banjir Jakarta, gue kayaknya udah cukup inget nih, waktu itu banjir sebenarnya udah mulai pelan-pelan terkendali pas zaman gubernur-gubernur sebelum Anies. Tapi pas Anies menjabat, konsep beliau tentang air hujan yang masuk ke tanah atau sumur resapan ternyata nggak bisa mengatasi banjir Jakarta. Tentang naturalisasi Sungai Ciliwung pun juga belum dikerjakan. Malah yang ada program dari gubernur zaman Anies malah diambil alih sama pemerintah pusat. Ini jadi mirip kayak yang terjadi di Lampung. Saking nggak beres-beres kerjaannya, akhirnya diambil alih sama pemerintah pusat. Dan salah satu cara buat kita tahu Pak Anies itu kerjanya bener atau enggak adalah dengan ngelihat survei tentang kepuasan warga terhadap kepemimpinan Anies selama di Jakarta. Ternyata, menurut survei Political Studies atau Polstat, disebutkan kalau mayoritas warga DKI kurang puas nih dengan penanganan Anies mengatasi macet dan banjir. Dari 100 orang, ada 74 orang yang nggak puas sama kinerja dia. Lalu ngelihat dari Badan Pusat Statistik, indeks kebahagiaan Jakarta ternyata di bawah angka nasional dan masuk jadi salah satu daerah paling tidak bahagia di Indonesia. Angka kebahagiaan semakin menurun semenjak Anies menjabat dan ternyata ada di posisi paling rendah di akhir masa jabatan Anies. Padahal kalau kita ingat-ingat lagi, tagline-nya mereka itu kan dulu maju kotanya, bahagia warganya. Tapi nyatanya menurut survei nggak begitu sepertinya. Intinya gini, satu hal yang bikin gue nggak pilih Anies ternyata bisa dikembangin jadi begitu banyak perintilan-perintilan janji manis yang nggak terrealisasi. Dan kira-kira ya itu dulu aja video kita buat hari ini. Ingat, coba ditonton juga video gue tentang alasan kenapa gue nggak pilih Ganjar, bisa kalian tonton di sini. Dan alasan gue nggak pilih Prabowo yang bisa kalian tonton juga di sini. Dan kalau kalian merasa video ini ada manfaatnya, jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe channel ini biar makin bisa berkembang di kemudian hari. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.